أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Waba'du, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, di mana dari mulai pagi hari Arafah ini kita disunahkan untuk bertakbir, bertahmid kepada Allah, dari mulai min sabihati yaumi Arafah sampai kepada apa? Sampai kepada asyiyat, ya, yang terakhir dari hari tasyrik. Jadi sampai hari sore sebelum terbenamnya matahari dari hari terakhir dari hari tasyrik, kita bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertahmid sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Dan ini merupakan ibadah yang amat dicintai Allah. Ibadah yang amat dicintai Allah, ya. Pada hari-hari tersebut, dari mulai hari nahar, hari tasyrik, ya, kita mengangkat suara kita dengan bertakbir kepada Allah dan menyembelih korban sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan juga kesiapan kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini merupakan hari di mana para jamaah haji berkumpul di Arafah. Kita walaupun tidak berada di Arafah, alangkah indahnya kalau kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Dimensi waktu dan ruang, ya, yang memisahkan kita tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tempat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala bisa masukkan kita bersama mereka semua, asal hati kita betul-betul bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita juga bisa membaca doa Arafah. Bisa juga membaca doa Arafah walaupun bukan di Arafah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sebagaimana yang Allah limpahkan atas mereka yang sedang berkumpul di Arafah. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Endang Darwish, ya, bersama Ustaz Heri Nurdin dan para asatidz yang lain. Alhamdulillah kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka untuk meresapi, menghayati arti sholat yang merupakan amal yang paling penting, yang merupakan tiang dari agama kita. Bila dia roboh, maka seluruh agama kita roboh. Bila dia tegak, maka seluruh agama kita tegak. Dan yang kelak pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Bila sholat kita baik, hidup kita baik, insya Allah hisab kita di hari akhirat pun. Tapi bila sholat kita gagal, maka cara hidup kita juga akan mengalami kegagalan. Tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari akhir jangan kita berharap untuk meraih keselamatan dan kemuliaan dengan kegagalan sholat yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah kaitkan keberuntungan kita dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad dalam bahasa Arab namanya harfu tahqiq. Aflaha kata kerja dalam bentuk past tense atau masa lampau. Apabila kata qad masuk ke dalam kata kerja ini menunjukkan kepastian dan ketegasan. Kata aflaha diambil dari kata al-filahah, bertani. Al-fallah seorang petani. Nah, aflaha
Artinya seorang petani yang beruntung meraih apa? Meraih kesuksesan pada panen dan usaha mereka. Nah, kata qad aflaha di sini menunjukkan apa? Sungguh benar-benar apa? Beruntung para petani yang bercocok tanam, yang meraih betul-betul hasil yang sebaik-baiknya. Yang bagaimana? Yang khusyuk dalam sholat mereka. Nah, kehidupan kita diumpamakan bagaikan pertanian. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia merupakan lahan pertanian untuk akhirat kita. Oleh karena itu yang bercocok tanam untuk meraih kemuliaan di hari akhirat, mereka lah orang yang beruntung. Tapi yang bercocok tanam hanya untuk meraih keuntungan dunia, mereka lah orang-orang yang merugi. Jadi dari pertama kita harus menyadari kita bertani bercocok tanam di dunia bukan untuk dunia ini, tapi dunia kita untuk akhirat kita. Nah, kalau seandainya kita renungkan bersama-sama judul dari tema kajian kita pada pagi hari ini, al-khusyuk fis shalah. Betul ya? Khusyuk dalam sholat. Berarti judul ini terdiri dari 3 kata kan? Khusyuk, kemudian dalam sholat. Kita ingin tahu pertama-tama apa arti khusyuk. Apa arti khusyuk? Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kira-kira. Apa arti khusyuk yang selama ini Bapak dan Ibu pahami? Apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Kira-kira tepat nggak dengan kata khasya'a yakhsha'u? Sebetulnya kata konsentrasi pun tidak apa? Tidak tepat. Khasya'a yakhsha'u khusyu'an, ada yang menafsirkan dalam bahasa Arab khada'a yakhda'u khudu'an. Khada'a yakhda'u khudu'an. Khada'a ini artinya apa? Tunduk. Tapi tunduk yang bermakna, bukan tunduk yang terpaksa. Ya. Tapi tunduk benar-benar apa? Dari kesadaran. Tunduk dari apa? Dari kesadaran. Ini juga merupakan salah satu makna tidak dapat menerjemahkan kata khusyuk dalam arti yang sempurna. Al-Quran menerjemahkan atau menerangkan arti khusyuk dalam surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa para khashi'in yang dimaksudkan di sini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita kalau kembali pada ayat ini, Allah perintahkan kita dalam hidup ini untuk berbekal dengan 2 bekal. Pertama, sabar. Karena seorang kalau bercocok tanam tidak mungkin menanam sekarang, memetik hasilnya sekarang, mustahil. Kalau dia bercocok tanam, kita jumpai bagaimana para petani dengan kesabaran mereka, dengan penuh juga perhatian merawat tanaman-tanaman mereka, membersihkannya dari gulma. Bahkan jauh sebelum itu, dia harus membajak tanahnya, membersihkan dari kotoran-kotorannya. Setelah dibajak, kemudian disiram dan dipupuk, dia mempersiapkan benihnya yang telah disemai. Kemudian mereka tanam, mereka siapkan airnya. Siapkan juga apa? Di samping airnya, kondisi lahan tersebut agar tidak kadar airnya berlebihan juga tidak kurang. Bila tumbuh gulma, rumput-rumput liar, mereka akan dengan apa? Dengan penuh perhatian mencabut gulma-gulma tersebut. Artinya usaha para petani ini luar biasa indahnya. Begitu juga sholat yang kita lakukan, kalau kita tidak persiapkan, tidak menjaga, tidak memupuk dan menyiram, maka sholat kita akan melayu kemudian mati dan kering. Wasta'inu bis-sabri was-salah, hendaklah kalian
menjadikan kesabaran ini, demikian pula salat sebagai bala bantuan kalian. Karena perjuangan ini merupakan satu tugas yang berat yang membutuhkan kesabaran, keuletan. Tidak mungkin kita menanam sekarang, kita akan memetik hasilnya, tapi tanaman hari ini insya Allah kita akan petik hasilnya dengan baik sesuai dengan perjuangan dan usaha kita. Nah, Allah terangkan, jadikan salat kesabaran sebagai bala bantuan kalian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Lalu Allah menerangkan bahwa salat ini, salat merupakan hal yang benar-benar apa? Yang benar-benar berat dan sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau hanya sekedar mengerjakan salat, gerakan-gerakannya tidak sulit. Tapi salat dalam arti yang sebenarnya, di samping kita melakukan syarat rukunnya, meresapinya, menghayatinya dengan khusyuk, ini membutuhkan usaha dan perjuangan. Bukan hanya pada saat salat, bahkan jauh sebelum salat kita harus menjaga diri kita. Kalau sebelum salat kita habis mendengarkan atau menyaksikan acara-acara hiburan, drama, ya, atau katakan film, coba Anda masuk ke salat, yang terbayang apa? Yang terbayang bukan apa-apa yang berhubungan dengan salat kita, tapi cerita, drama yang baru saja kita saksikan yang akan masuk ke dalam salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat ini amat sulit untuk dilakukan dengan baik kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Lalu Allah menerangkan apa arti khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah gunakan kata dhanna yadhunnu dalam bahasa Arab berarti dugaan. Itu mereka-mereka ya, yang menduga bahwa mereka akan menjumpai Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepadanya. Kalau orang hanya sekedar merasakan adanya dugaan, sudah demikian rupa, bagaimana kalau yakin? Allah terangkan dalam suratul Haqqah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Di hari kemudian nanti kalian semua akan dikumpulkan, amal kalian akan dipaparkan, tidak ada satupun yang tersembunyi dari kalian. Siapa yang menerima kitab catatan amal perbuatan dalam hidupnya, dalam kehidupan dunia dengan tangan kanannya sebagai pertanda kesuksesan, dengan penuh rasa gembira, bangga, dia mempertunjukkan kitabnya kepada setiap orang yang dijumpai, keluarganya maupun teman-temannya. Ha umqra'u kitabiyah. Seperti orang yang habis lulus ujian berhasil dengan baik, dia tunjukkan hadirin sekalian, berbeda dengan orang yang hasilnya ditanya bagaimana hasilnya, alhamdulillah. Bisa nggak saya lihat ketinggalan gitu? Ha umqra'u kitabiyah. Dia berjumpa, dia mengatakan silahkan kalian baca kitabku. Lalu dia mengatakan apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Memang saya telah menduga bahwa saya akan menjumpai apa? Hisab dari amal perbuatanku. Tidak mengatakan inni aiqantu, wah aku merasa yakin, tidak. Dhanantu. Artinya kalau di hati kita ada perasaan bahwa katakan di depan ada ancaman, kira-kira kita akan berhati-hati apa tidak? Kita sering dengar kabar bahwasannya Ciliwung ya, akan meluap. Ini kabar-kabar burung. Aku terjadi gempa susulan, ini baru berita burung. Orang sudah gelisah enggak? Bagaimana kira-kira kalau yakin? Artinya kalau di hati kita ini ada sedikit saja
kesadaran perasaan bahwa kita akan dibangkitkan, niscaya kita akan berhati-hati. Kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhati-hati. Tapi syaitan justru apa? Sengaja memalingkan kita dengan berbagai macam kesibukan. Saatnya dengan gadget, siapa yang tidak terpengaruh? Kakek-kakek, nenek-nenek. Bahkan saya jumpai pada saat ceramah, bukan hanya para murid yang pegang HP, sampai apa? Ustadz Kiai juga terus main HP hari sekali. Betul-betul. Kita masuk ke acara majelis taklim, kecuali kalau panggilan mendadak ya. Ini bukan. Orang sedang membaca Al-Quran, orang sedang ceramah, ini si Ustadz Kiainya main HP. Jadi kita lihat bagaimana kekuatan apa? Dan pesona HP yang digunakan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari rasa khusyuk di hatinya. Yang main HP konsentrasi enggak? Konsentrasi. Tapi tidak dikatakan khusyuk kan? Yang bermain HP juga konsentrasi penuh. Yang nonton televisi juga menyaksikan acara-acara film action atau katakan drama sambil berlinang-linang air matanya, khusyuk enggak? Enggak, konsentrasi boleh. Kalau khusyuk tidak. Contohnya, ada dalam sebuah drama menggambarkan serba-serbi kehidupan manusia yang mengharukan. Waktu dia menyaksikan acara tersebut, air matanya berlinang-linang. Tapi perhatikan, kira-kira sejauh mana pengaruh dari drama tersebut terhadap dirinya. Dia bersedih, berduka, air matanya berlinang-linang, tapi hanya sekedar pada saat itu. Bapak ibu menyaksikan sosok pahlawan dalam sebuah film. Betul-betul mendebarkan, mengharukan, penuh dengan pengorbanan. Tapi bapak ibu yang menonton bisa enggak mencontoh untuk menjadi pahlawan? Oleh karena itu di antara kita banyak penonton yang siap untuk menangis, siap untuk terkagum-kagum, siap betul-betul apa? Untuk menggodek-godekan kepalanya, tapi belum tentu siap untuk apa? Untuk melakukan hal yang sama. Setiap orang dari kita ini cinta keadilan apa tidak? Tapi berapa banyak dari kita yang siap membayar harga keadilan? Berapa banyak dari kita yang siap untuk membayar harga sebuah keadilan? Kalau kita bakal terpojok, kehilangan jabatan, kehilangan pengaruh, kepentingan kita, usaha kita akan mencari alasan bermacam-macam, ya, berdiam terhadap kezaliman. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Jadi yang diinginkan Allah, bagaimana ya, apa-apa yang kita ketahui dari kebenaran itu berpengaruh terhadap hidup kita. Nah kalau berpengaruh menyatu dengan kita, itulah namanya khusyuk. Begitu juga sholat yang kita lakukan. Sholat ini sebetulnya merupakan amal-amal simbolik dari mulai kita berwudu, bersuci, kita mengerjakan sholat penuh dengan amal simbolik yang menyimbolkan makna-makna yang mengandung nilai pendidikan yang amat dalam buat kita. Kalau kita bisa menyatu dengan sholat kita, pada saat itu hadirin sekalian kita masuk dalam suasana khusyuk dan kita akan merasakan buah dari sholat pada saat tersebut. Jadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang khusyuk ini yang di hatinya ada kesadaran, pemahaman bahwa mereka akan menjumpai Tuhan mereka. Lalu apa yang mereka akan bawa ke hadapan Allah? Allah telah memberikan kita segala-galanya. Hidup yang begitu mulia. Allah memuliakan kita dari kebanyakan makhluknya. Memberikan kita akal. Memberikan kita kehendak. Mengutus Rasulnya. Menurunkan kitabnya. Ini merupakan anugerah yang tak terhingga. Lalu bagaimana sikap kita di hadapan Allah di saat kita berjumpa dengan Allah di hari kemudian nanti? Yang akan meminta pertanggungjawaban kita atas segala apa yang pernah Allah anugerahkan dan berikan bagi kita semua. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka semua akan dikembalikan oleh Allah. Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsirnya, ketika dia menerangkan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah
Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagai ciri orang yang bertakwa dimulai dengan yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Maksudnya apa? Apa yang dimaksudkan dengan al-iman dengan yang gaib? Apa ibu-ibu? Bapak-bapak? Beriman kepada yang gaib. Yang gaib siapa? Kalau seandainya Allah gaib, patut disembah tak? Kalau Allah gaib meninggalkan kita, bagaimana nasib kita? Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada lingkungannya, umat yang tenggelam dalam penyembahan terhadap selain Allah. Tapi dia ingin berbicara dengan logika mereka. Dengan logika mereka, namanya mujaratul khasmi. Diajak mereka untuk berbicara dengan logika mereka, kemudian argumentasi dibalik untuk mereka. Ketika datang malam hari, Ibrahim menyaksikan apa? Sebuah planet. Kaukab dalam bahasa Arab planet. Kalau bintang, najumun. Ada planet ya, yang sering terlihat dari arah timur. Dikenal dengan nama bintang timur. Planet apa namanya? Venus. Venus ini bukan bintang. Planet yang memantulkan cahaya apa? Matahari. Tapi subhanallah mirip dengan bintang. Jadi kalau waktu subuh, Bapak Ibu kalau ingin melihat waktu subuh, ya, dia dari arah matahari terlihat. Mirip dengan bintang, itu Venus. Atau dikenal dengan apa? Di samping bintang timur, dikenal dengan nama Thuraya dalam bahasa Arab atau bintang kejora. Ketika datang malam hari ya, terlihat bintang tersebut. Atau yang mirip dengan bintang. Ibrahim berkata kepada mereka-mereka yang menyembah bintang, qala hadza rabbi. Ini merupakan apa? Tuhanku. Falamma afala. Tapi begitu tenggelam, Ibrahim mengatakan, qala la uhibbul afilin. Aku tidak mencintai yang tenggelam. Kalau Tuhanku terbit dan tenggelam, bagaimana jadinya aku pada saat tenggelam? Falamma apa saja itu? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdi li rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Begitu dia menyaksikan cahaya bulan, dia mengatakan ini Tuhanku. Tapi ternyata bulan juga tenggelam. Begitu tenggelam dia mengatakan kalau Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku akan tergolong dari orang-orang yang tersesat. Karena Tuhan tidak mungkin terbit dan tenggelam. Tuhan selalu bersama kita, walaupun bola mata tidak melihat, tapi kebersamaannya selalu menemani kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lalu yang terakhir, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Begitu dia menyaksikan matahari terbit di pagi hari, dia mengatakan ini baru Tuhanku, ini lebih besar. Tapi begitu matahari sore hari tenggelam, dia mengatakan wahai kaumku, aku bercuci tangan dari segala apa yang kalian persekutukan bersama Allah. Lalu mereka bertanya, kalau gitu siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Aku hadapkan wajahku kepada Sang Pencipta yang menciptakan langitnya, buminya, mataharinya, bulannya dan seluruh makhluk di alam raya ini. Dengan lurus hanya menghadapkan wajahku kepadanya. Dan aku sekali-kali bukan orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibrahim berdialog dengan mereka? Mempergunakan pertama logika mereka. Kalau Tuhan kalian terbit dan tenggelam, pada saat tenggelam
Kemana kalian akan berlindung? Kepada siapa kalian akan mengharap? Oleh karena itu, Tuhan kita tidak pernah gaib dari kita. Di hati orang yang beriman selalu ada Tuhannya. Itu merupakan harapan dan pegangan hidupnya. Pada saat dia dalam keadaan sadar maupun tidur, Tuhannya tidak pernah meninggalkan dirinya. Kalau dia lupa kepada Allah, Allah tidak pernah melupakan dirinya. Bahkan denyut jantungnya bekerja dengan apa? Dengan pemeliharaan Allah. Begitu pula kedua paru-parunya. Dia dalam keadaan tidur, kedua paru-parunya berkembang dan kuncup, jantungnya berdenyut. Kedua ginjalnya bekerja, semua di bawah asuhan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah besar kalau kita menganggap bahwa Allah ini yang dimaksudkan dari firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam surat Ibrahim, dalam surat Maryam, tilka jannatul lati nurithu min ibadina jannati adninil lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Itulah taman-taman surga yang Allah janjikan kepada hambanya bil ghaib. Jadi berkaitan dengan hari kebangkitan, hari hisab, surganya, nerakanya, itu merupakan hal-hal yang gaib saat ini. Tapi kelak apa yang gaib tersebut akan hadir di hadapan kita kelak. Nah, kalau kita meyakini hal-hal tersebut, adanya pengawasan dua malaikat di kanan kiri kita, adanya juga kematian dan kebangkitan, adanya hisab, adanya hari pembalasan, bagaimana kira-kira sikap seorang mukmin kalau di hatinya ada semua itu? Ketika para pegawai mendapatkan berita bahwa akan ada pemeriksaan dari BPK. Ada pemeriksaan langsung. Kita di Mesir, ya, mereka menamakan jihaz markazi. Yang paling ditakuti para pegawai, jihaz markazi. Kalau datang penyidikan tiba-tiba, ya, tanpa ada pemberitahuan, datang, ya, semua pekerja diperintahkan keluar, termasuk direkturnya suruh keluar, lalu mereka melakukan pemeriksaan semua data-data yang ada. Itu buat mereka lebih menakutkan daripada hari kebangkitan. Saya nggak tahu di Indonesia terjadi nggak hal tersebut, pemeriksaan secara tiba-tiba gitu. Masuk ke kantor, semua diperintahkan untuk keluar, lalu dilakukan pemeriksaan. Ada nggak? KPK? Oh, KPK. Kalau itu di bawah Departemen Keuangan ya. Kalau ini KPK kan, itu jihaz markazi, punya tugas ya, melakukan pemeriksaan, dan pada saat itu menteri pun nggak kebal sama sekali. Karena Mesir negara miskin, kalau sampai korupsi merajalela, rakyat nggak bisa hidup sama sekali. Jadi kita lihat bagaimana ketika orang menghadapi pemeriksaan atau dengar kabar akan ada pemeriksaan, mereka pasti berhati-hati. Hidup kita kan di dunia cuma satu hari, siang dan malam. Selebihnya hari yang berulang. Akan tiba kita berdiri di hadapan Allah, di mana Allah akan memanggil kita, dan pada saat tersebut kalau kita berharap untuk bisa mengulang waktu kita walaupun beberapa saat, kita tidak akan ragu-ragu untuk menginfakkan seluruh harta yang kita miliki. Oleh karena itu menjaga hati agar selalu ingat Allah, ingat hari kebangkitan dan hisab, ini akan membantu kita untuk betul-betul merasakan rasa khusyuk dalam sholat kita. Bukan hanya pada saat kita ceramah, mendengarkan berita-berita mengenai hari akhir, tapi sholat kita yang merupakan apa? Merupakan lambang hubungan antara kita dengan Allah, betul-betul membantu kita untuk dapat merasakan rasa khusyuk keluar dari sholat. Subhanallah, sepanjang kita bekerja, sepanjang kita melakukan aktivitas, sholat tersebut akan menjadi bahan bakar buat kita untuk selalu betul-betul apa? Berhati-hati dalam bekerja. Masuk sholat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan kita, memberikan bekal baru agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat yang kita lakukan sebanyak 5 kali menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Jadi penting sekali para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hati kita untuk selalu ingat pada Allah, ingat hari kebangkitan, ingat hisab, menyadari yang kita ucapkan ini dicatat oleh malaikat di kanan kiri kita, kemudian kitabnya kelak akan dibawa ke hadapan Allah. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Begitu dibangkitkan, malaikat di kanan kirinya yang tadinya mencatat datang ke hadapan Allah, yang satu di depan menunjukkan jalan, yang satu membawa kitabnya. Begitu tiba di hadapan Allah, mereka akan berkata, ya Allah, inilah semua data-data catatan kitab amal dari orang ini, ya Allah. Pada saat itu Allah berkata kepada kedua malaikat, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid, manna'in lil khairi mu'tadim murib, alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adabis syadid. Allah langsung keluarkan keputusannya. Wahai dua malaikat, alqiya ini perintah untuk dua orang. Alqiya, campakkan ke dalam api neraka jahanam tanpa rasa hormat. Orang kalau dibuang bagaimana? Dalam keadaan hina. Setiap orang yang hidupnya di dunia bersikap ingkar terhadap Allah, nikmat karunia-Nya, tidak menghormati Allah, tidak menghargai kebesaran keagungannya, berbuat sesuka hatinya mengikuti hawa nafsunya. Kalau diajak kembali kepada Allah, kepada kitabnya, syariatnya, Indonesia kan bukan negara Islam. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menempatkan kamu di negeri ini? Siapa yang menyediakan berbagai macam kebutuhan hidupmu? Ini kan jawaban yang tidak logis kan? Kalau dia mengatakan, coba kita diskusikan dulu. Kita teliti kira-kira hukum Allah sesuai dengan kebenaran dan keadilan apa tidak. Tapi kalau jawabannya Indonesia bukan negara Islam. Ini jawaban orang yang tidak berakal. Betul dari sekalian? Ditanya 1 tambah 1 tambah 10. Ini kan jawaban orang yang tidak berakal sama sekali. Jadi kemana pertanyaannya? Kemana jawabannya tidak sesuai. Tapi begitulah orang yang ingkar. Kulla kafarin anid. Anid artinya pembangkang. Manna'in lil khair. Kalau untuk kebaikan, kikirnya minta ampun. Tapi kalau untuk ulang tahun, hura-hura, perkawinan, miliaran keluarnya uang. Tapi kalau orang minta bantuan atau untuk perjuangan, sampai kapan Islam begini terus, minta-minta ke sana kemari. Dia lupa kata Islam itu berserah diri kepada Allah, dan dia telah berbaiat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk ulang tahun miliaran, untuk perjuangan 100.000. Seorang pengusaha burung walet, dia punya rumah-rumah yang disediakan sebagai sarang burung Datang orang minta bantuan sama dia, ya fulan, anak punya anak butuh sekolah, butuh ini, minta bantuan semente. Langsung dia bilang apa? Wallahi ya akhi, sekarang kondisi nggak bagus, lagi sepi, ini itu dan lain sebagainya. Ini orang bilang, kalau ente bohong, anak minta itu burung biar pindah ke tempat lain. Jangan ngomong begitu ente. Akhirnya ke dalam, dia ambil uang 50.000 rupiah, ditepok-tepokin hari sekalian, dia punya apa? Tempat burungnya, ya Allah bil barakah. Bukan karena sadar bahwa dirinya apa? Berkewajiban, tapi dia takut apa? Takut kalau sampai burung walet itu terbang ke tempat lain. Kalau burung walet itu terbang, lalu Allah bilang bagaimana kalau 75% untuk Allah, 25% untuk kamu. Diterima nggak? Siap nggak? Dia bakal siap. Ini burung bakal pergi, Allah bilang kalau 75% untuk Allah, saya kembalikan. Kira-kira diterima apa tidak? Terima. Tapi begitu kembali ke tangan dia lupa lagi, dianggap dirinya kuasa. Dia berpikir bagaimana mengeluarkan zakatnya serendah-rendahnya. Nah ini orang seperti ini, orang-orang yang termasuk dalam firman Allah, kafarin anid manna'in lil khair. Mu'tadim murid, tapi gemar melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Murib, hatinya ragu akan hari kebangkitan, akan hisab, hingga membuat dia melakukan berbagai macam perbuatan kejahatan. Nah orang semacam ini kalau kita perhatikan, orang yang khusyuk bukan? Kalau hatinya khusyuk, ya, ada kesadaran bahwa dirinya akan dipanggil, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan dia pada saat sholat menyadari berdiri di hadapan Allah. Allah bukan merupakan zat yang gaib, tapi zat yang selalu bersamanya. Dia menyadari Allah mendengarkan bacaannya, tasbihnya, takbirnya, tahmidnya. Niscaya hadirin sekalian, sholatnya akan menghasilkan hasil yang amat indah. Jadi kita lihat dalam khusyuk ada makna konsentrasi, tapi tidak sebatas itu. Tapi khusyuk ini ya, betul-betul bagaimana seorang menyatu dengan sholatnya. Menyadari bahwa dirinya akan dipanggil dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menerangkan al-iman bil ghaib, dia mengatakan ini merupakan persimpangan jalan. Pemisah di antara kehidupan manusia dan kehidupan hewan di luar manusia. Hewan mengikuti nalurinya, dia bekerja mengikuti nalurinya. Oleh karena itu apabila seekor kambing berkumpul dengan lawan jenisnya di hadapan manusia, tidak ada batasan buat dia. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Tapi seorang manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, setiap ucapan, setiap perbuatannya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan bil ghaib, kesadaran bahwa dirinya akan dibangkitkan, berdiri di hadapan Allah, semua yang diperbuat melekat dan tidak akan dapat dihapuskan. Semua akan hadir di hadapannya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kalau dia menyadari hal ini hadirin sekalian, bagi semua amal perbuatan ucapan yang dilakukan, kami apa? Lekatkan pada apa? Pada apa? Unuknya. Ini unuk hadirin sekalian. Apa arti unuk sih? Apa namanya? Tengkuknya. Ini sebuah ungkapan. Ay kullama yatiru minhu min qaulin aw amal, semua yang dikeluarkan, yang keluar daripadanya ucapan maupun perbuatan, semua hadirin sekalian direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya kira-kira hadirin sekalian, rekaman kita di mana letaknya? Memori kita di mana sekalian? Nah, pada saat ini rekaman sedang merekam ucapan kita, perbuatan kita, amal kita. Tiba di hari akhir nanti dia akan meriwayat ulang, akan mengulang, memutar ulang semua perbuatan yang kita lakukan. Sekarang kita tidak ingat apa yang kita lakukan kemarin. Tapi di hari kiamat nanti semua rekaman tersebut apa? Akan kembali mengulang. Bahkan bukan hanya suara, bukan hanya gambar, tapi dia akan menyaksikan semua perbuatannya dengan begitu jelas dan gamblang. Allah katakan, Iqra kitabak, baca kitabmu sendiri. Kitab dari mulai dulu sampai sekarang berkembang enggak? Sekarang ada tablet kan? Yang berisikan apa? Yang bisa menampung sejumlah buku yang besar. Memori yang amat besar. Bukan buku dalam bentuk tulisan, tapi subhanallah bisa apa? Menggambarkan, baik itu bentuk, rupa, gambar, begitu pula suara. Nah, kira-kira kitab Allah di hari kemudian nanti bagaimana? Kalau sekarang begitu canggih yang diciptakan manusia, bagaimana kitab yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah katakan, baca kitabmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, agar kamu tidak menuduh Allah bahwa Allah menambahkan, mengurangi, cukup kamu sendiri yang bertanggung jawab untuk menghisap, melihat amal-amal kamu. Tidak akan ada data yang hilang. Cuma ada dosa-dosa yang mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau kita lakukan, kemudian kita bertaubat, malu kepada Allah, dan tidak bangga dengan dosa kita. Tapi kalau tadi malam kita berbuat, siang kita ceritakan dengan bangga, ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni Allah, dosanya akan dihapuskan, kecuali para mujahirin. Siapa para mujahirin, wahai Rasulullah? Malam hari berbuat dosa, siang hari diceritakan. Artinya bangga menceritakan dosa-dosa perbuatannya, padahal Allah telah menutupi. Nah, orang seperti ini hadirin sekalian akan bertanggung jawab terhadap dosa perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama kata khusyuk dalam bahasa Arab di sini, diterjemahkan biasanya dengan arti khudu, tunduk.
Tapi sebetulnya kita tidak menjumpai padanan kata yang tepat buat kata khusyuk ini baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran menerjemahkan kata khusyuk di sini menggambarkan orang yang bekerja dalam kehidupan dunia ini. Bukan hanya dalam sholat, tapi dalam puasa, dalam seluruh amalnya, hatinya betul-betul apa? Merasakan pengawasan Allah dan kehadirannya. Hatinya menyadari bahwa dirinya akan dibangkitkan di hadapan Allah. Hingga dia beramal, tidak harus bekerja untuk membuat orang melihat perbuatannya. Mendengar perbuatannya, dia tidak akan bercerita orang yang khusyuk dalam amalnya, tidak akan bercerita orang saya baru melakukan ini, melakukan itu. Kan dia merasa apa? Mata Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan semua amal perbuatannya. Nah, bila hati kita para jamaah sekalian telah betul-betul meresapi pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatian Allah terhadap kita, ini akan membuat sepanjang waktu kita bekerja dalam keadaan baik. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam ditanya oleh seorang muridnya, hal ra'aita rabbak, apa kamu pernah melihat Tuhanmu? Beliau mengatakan, kaifa a'budu man lam arah, masa saya menyembah yang saya tidak lihat? Masa saya menyembah yang saya tidak lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman. Tapi yang melihat bukan bola mata kita ini. Kalbu melihat kebesaran keagungan Allah dengan hakikat keimanan. Pada saat Bapak Ibu makan, menyaksikan makanan yang begitu bermacam-macam, katakanlah sayur asem. Harganya murah enggak? Kira-kira hidangan sampai ke tangan ibu itu membutuhkan kerja yang lama enggak? Yang menanam jagung sendiri, yang menanam kacang panjang sendiri, yang menanam asemnya sendiri, daun melinjonya sendiri, betul enggak? Allah hidangkan di hadapan kita dengan murah. Kemudian kita menikmatinya, mencernakannya, mengubah semua makan yang kita makan untuk kebutuhan tubuh kita. Kira-kira usaha ini besar apa tidak? Usaha ini usaha yang amat besar. Masa ibu nggak bisa melihat Allah? Kalau ginjal kita rusak, kita harus melakukan cuci darah. Cuci darah karena apa? Karena kedua ginjal kita yang biasa membersihkan darah tersebut dari kotoran-kotoran limbah makanan tidak berfungsi. Coba kita bayangkan, bagaimana peran ginjal kita kalau kedua-duanya hilang. Orang punya 1 triliun. Kamu bisa kembali normal, kamu korbankan seluruh harta kamu. Mau apa tidak? Karena orang pada saat cuci darah, dia kehilangan semua nikmat-nikmat kehidupan. Minum dibatasi. Pada saat cuci darah selama berapa jam dia menderita. Selesai itu pun dia tidak akan pulih langsung dalam keadaan. Seandainya pulih pun dia kehilangan kebanyakan nikmat yang Allah berikan padanya. Masa dengan berbagai macam nikmat ini kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita berbicara, pada saat melihat, pada saat mendengar, pada saat berpikir, masa kita tidak merasakan kebersamaan Allah dengan kita semuanya? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman. Kalbu dapat menyaksikan Allah dengan hakikat keimanan. Apa-apa yang tidak dapat dilihat oleh bola mata. Nah, dalam sholat, bila kita khusyuk, kita bisa menyaksikan Allah di hadapan kita. Pada saat kita menyadari kita berdiri di hadapan Allah, kira-kira bagaimana pengaruhnya? Saya berjumpa dengan seorang, habis ketemu dengan seorang menteri. Itu ceritanya nggak habis hari sekalian. Ketemu orang, semua ya, pembicaraan, keadaan ketika bersama menteri selalu diceritakan pada temannya. Ada lagi yang ketemu dengan presiden. Waktu ditanya, apa yang terdapat di sekeliling kamu? Dia mengatakan, saya nggak bisa melihat karena perhatian saya apa? Dan saya berusaha untuk menjaga sikap saya di hadapan presiden. Jadi kalau ditanya siapa di sebelah kamu, dia nggak sadar hari sekalian. Padahal siapa presiden? Siapa Allah? Dirinya sama presiden sederajat sebetulnya.
Bahkan mungkin dia lebih mulia di hadapan Allah. Dia seorang petani yang baik, yang jujur, bekerja untuk kemaslahatan orang, sedangkan presiden bisa saja kehidupannya merugikan banyak orang. Jadi khusyuk ini hadirin sekalian, kita betul-betul harus berada pada kondisi keadaan di mana kita menyadari di hadapan siapa kita berdiri. Untuk apa kita hidup. Oleh karena itu, kata khusyuk ya walaupun tidak menyeluruh, paling tidak hadirin sekalian punya gambaran kan dari kata khusyuk tersebut. Sekarang kata fi di dalam, kemudian sholat. Kata di dalam hadirin sekalian jelas. Kata sholat, apa arti sholat? Apa arti sholat? Apa? Apa artinya? Coba siapa yang tahu arti sholat yang tepat? Berkomunikasi ya? Sholat sebetulnya hadirin sekalian sering diterjemahkan as-sholatu lughatan ad-du'a. Dalam fikih, sholat dari tinjauan bahasa adalah doa. Sebetulnya sholat pada dasarnya adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Diambil dari kata wasala yasilu silatan. Wasala yasilu, oleh karena itu kata silaturrahim artinya apa? Hubungan atas dasar rahim kan? Cuma kalau sholat, wawnya di belakang. Kalau silaturrahim, wawnya di depan. Terjadi qalbul makani, perpindahan tempat. Sholat perhatikan, jamaknya sholawat. Ya. Kalau silah, jamaknya silat. Wawnya dibuang di belakang di depan. Untuk meringankan sebutan. Asalnya wislat. Dibuang wawnya, harakahnya dipindahkan kepada huruf berikutnya menjadi silat. Tapi kalau sholat, sholawat. Berasal dari akar kata yang sama, terjadi perpindahan huruf untuk menjelaskan satu komunikasi hubungan sederajat antara manusia, yang satu lagi komunikasi seorang hamba makhluk dengan Tuhannya yang menciptakan diri. Selawat kepada Rasul, hubungan seseorang dengan nabinya, hubungan umat dengan nabi. Kalau sholat yang kita lakukan di hadapan Allah, hubungan seorang hamba yang lemah, yang butuh, yang papa dengan Tuhannya yang maha pengasih, maha penyayang, lagi maha kuasa. Nah kalau kita ingin memahami khusyuk dalam sholat dengan sendirinya, kita harus memahami arti khusyuk itu sendiri. Kemudian pada saat sholat kita menyadari pada saat itu kita berada di hadapan yang maha besar dan maha agung. Oleh karena itu untuk masuk ke dalam sholat, amal yang pertama apa? Apa? Takbir. A'malun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya begitu kita mulai masuk ke dalam amal sholat dengan takbir, kita terputus dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus merasakan betul-betul apa? Kita masuk ke dalam kebesaran dan keagungan Allah. Baru berakhir pada saat kita mengucapkan salam. Dimulai dengan mentakbirkan Allah, ditutup dengan apa? Dengan salam. Kira-kira kalau sholat dilakukan dengan sebaik-baiknya, apa kira-kira hasilnya? Manusia dalam hidupnya lemah apa tidak? Bagaimana dia dapat tegar menghadapi tantangan dan godaan? Kalau dengan kekuatannya pribadi tidak mungkin akan mampu. Berhadapan dengan tekadnya secara pribadi mustahil akan mampu berhadapan dengan godaan. Tapi di saat tekadnya, kehendaknya, amalnya dihubungkan dengan Allah, bagaimana hasilnya? Oleh karena itu, pada saat kita masuk sholat, kita dimulai dengan bertakbir, mentakbirkan Allah, hingga pada saat itu kita tidak lagi melihat kebesaran diri kita. Untuk mendidik kita agar tidak bersikap angkuh di hadapan sesama. Karena yang maha besar adalah Allah. Kemudian kita juga mendapatkan pelajaran dari takbir ini untuk tidak membesarkan selain Allah. Baik dia presiden, baik dia seorang pengusaha, seorang pembesar, kita tidak akan membesarkan dirinya. Yang kita besarkan adalah Allah. Hingga sikap kita ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan penuh keseimbangan. Tidak ada keangkuhan, kesombongan.
dalam berbicara maupun bersikap, tidak pula rasa minder di hati kita yang menghalangi kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi di hadapan siapapun, hati kita tetap penuh dengan apa? Penuh dengan kebesaran dan keagungan Allah. Bukan lagi dengan bangga diri, dengan kesombongan yang sering menyimpangkan kita, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan dengan riya, atau kita melakukan penyimpangan akibat rasa minder. Akhirnya tidak berani mengatakan yang hak, di hadapan kezaliman kita berdiam, tidak berani tampil untuk menyampaikan yang benar, akhirnya menghambat kemajuan kita. Lalu amal-amal sholat yang kita lakukan, semua itu membantu kita betul-betul untuk meresapi, menghayati kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selesai sholat, ditutup dengan salam sebagai pendidikan bagi kita agar menaburkan salam bagi orang di sekeliling kita. Kita salam bersama diri kita, salam bersama keluarga kita, salam bersama orang di sekeliling kita. Kira-kira apa buah yang dirasakan orang yang beriman dengan sholat mereka? Nah, seringkali ada hal-hal pemahaman yang mengacaukan sholat kita. Mereka membahas sholat dari definisi fikih, ya, tanpa betul-betul memahami esensi sholat. Sholat diantara rukunnya adalah niat. Betul enggak? Lalu niat definisinya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Kita biasa diterjemahkan menunjukkan satu perbuatan atau menginginkan melakukan satu perbuatan, dilakukan perbuatan tersebut seiring seirama dengan kita punya apa? Kita punya niat. Nah, amal sholat yang pertama takbir, maka niat harus dimasukkan dalam takbir. Jadi kita harus berniat dalam waktu yang sama meresapi juga takbirnya. Allah ciptakan dalam tubuh kita berapa hati? Kalbu kita satu dua. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menciptakan dalam rongga dada seseorang dua apa? Dua kalbu. Jadi akhirnya waktu dia menyatukan antara niat dengan takbir, terjadi kekacauan. Allahu Akbar. Masih belum masuk, ulangi lagi. Allah. Dimasukkan niat dan takbir. Akhirnya kita baru mau salam, dia masuk. Mengganggu nggak di sebelah? Saya di Mesir ada seorang ahli fikih yang luar biasa. Tapi selalu mengganggu orang kalau sholat. Jadi biasanya kalau sudah hampir salam baru dia masuk. Begitu juga wudu. Dia masukkan niat pada saat membasuh apa? Wajahnya. Akhirnya basah sebadan hari ini sekalian. Karena merasa belum pas. Saya bilang, ya akhi, maksud dari definisi tadi bukan begitu. Maksudnya menghindari pemahaman orang diajak mampir, mangga, insya Allah jalan terus hari ini sekalian. Mesti kalau insya Allah dia mampir kan? Kecuali kalau bilang lain waktu, insya Allah. Jadi jangan mengatakan saya sudah sholat, sudah niat di hati saya. Tidak, maksudnya niat itu, niat diiringi dengan amal. Oleh karena itu, suatu kita akan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, niatkan pertama-tama. Katakan saya niat mengerjakan fardhat as-subhi lillahi ta'ala. Setelah niat, takbir, resapi takbirnya. Allahu Akbar, resapi makna dari takbir tersebut. Adapun mencampur kedua-duanya akan mengacau hari ini sekalian. Paham enggak? Jadi pada saat kita berdiri sebelum salat maghrib, kita menyadari apa yang kita lakukan, kita berniat, setelah itu takbir merupakan awal salat, resapi makna dari takbir kita. Jangan bercampur antara niat dengan takbir kita, akhirnya mengacaukan hari ini sekalian, sholat kita seluruhnya. Kalau mulai sudah nggak benar, sepanjang perjalanan bagaimana? Jadi resapi arti takbir tersebut. Nah, sebelum saya masuk ke dalam amal sholat, waktu terbatas, saya kira Ustaz ini nggak mungkin satu pertemuan. Saya akan mulai dari apa? Dari hari ini sekalian, firman Allah, wa idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Ini merupakan hadirin sekalian ya, ayat ya, yang berisikan perintah untuk bersuci sebelum kita menghadap ke hadapan Allah. Sebelum orang menghadiri resepsi, menghadiri acara pertemuan, saksikan hadirin sekalian. Bagaimana dia mandi, berpakaian rapi, ya, menggunakan pakaian lengkap untuk menghadiri acara resepsi yang dibuat oleh manusia. Betul enggak? Tapi di saat kita menghadap ke hadapan Allah, bagaimana sikap kita? Sesuai dengan sikap kita di hadapan Allah, Allah juga akan menyikapi kita. Kalau kita bersiap-siap membersihkan diri kita, membawa hiasan ya, yang Allah berikan untuk kita, menghadap ke hadapan Allah, sikap Allah terhadap kita juga berbeda. Makanya Allah bilang, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pergunakan hiasan kalian pada saat kalian melakukan sholat. Bukan maksudnya ibu-ibu bawa gelang, bawa kalung, bawa anting. Bukan itu ibu-ibu sekalian. Maksudnya zina di sini pakaian yang baik, yang indah, kemudian aroma yang semerbak, ya, digunakan untuk menghadap ke hadapan Allah lebih daripada apa yang kita gunakan untuk menghadap ke hadapan manusia. Nah, sesuai dengan sikap kita, Allah juga akan menyikapi kita. Nah, siapa yang ingin indah, menawan, mulia di hadapan Allah, hendaknya bersikap juga mulia dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hiasan kita ini sebetulnya yang paling berhak untuk melihat siapa? Allah, dialah yang memberikan semua ini. Nah, wa idza qumtum ila shalah. Apabila kalian ingin melakukan salat. Allah gunakan kata qumtum di sini. Bukan mengatakan apa? Kalau kalian ingin melakukan salat dengan kata salat, tapi wa idza qumtum sebagaimana perintahnya pun apa? Aqimus shalah, ya. Di sini pelaksanaannya wa idza qumtum, kalau kalian ingin berdiri melakukan salat. Untuk menegakkan salat, mengamalkan salat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pertama-tama kalian membasuh wajah kalian. Kemudian kedua tangan kalian hingga sikut. Setelah itu sapulah sebahagian kepala kalian. Kemudian dan kedua kaki kalian. Ada 4 anggota badan utama yang wajib kita sucikan sebelum kita mengerjakan sholat. Saya ingin bertanya pada para jamaah. Keempat anggota badan ini apakah merupakan anggota badan yang paling kotor pada tubuh kita? Wajah, tangan, kemudian kepala, ya, dan apa? Kaki. Apakah merupakan anggota badan yang paling kotor pada tubuh kita? Ada seorang di Belanda bertanya kepada Ustaz Zain Hadi, kenapa kalau wudu Anda batal? Ya. Kenapa bukan apa? Bukan katakan, umpamanya seorang batal buang air kecil. Kenapa bukan dengan hanya membersihkan yang berhubungan dengan buang air kecil? Kenapa harus membasuh lagi wajah, ya, tangan, kemudian apa? Kepala dan kaki. Begitu juga pada saat seorang setelah berwudu buang air besar. Kenapa diharuskan apa? Untuk membersihkan, kan daerahnya berbeda. Betul hadirin sekalian. Kalau kita perhatikan bersama-sama para jamaah sekalian, ketika seorang akan mengerjakan sholat atau mendirikan sholat, diharuskan pertama-tama bersuci dengan membersihkan 4 anggota badan yang disebutkan tadi, di luar yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti membersihkan hidung kita, telinga kita, ya. Begitu juga celah-celah jari kita. Kira-kira apa maksud di balik perintah ini? Nah, pertama-tama kita harus memahami thaharah ini terbagi 2. Yang pertama hissiyah, yang kedua ma'nawiyah. Mensucikan lahir hissiyah, sedangkan ma'nawiyah batin. Kalau Bapak Ibu hanya membersihkan anggota badan secara lahir, tapi secara batin maknawi tidak dibersihkan,
ibu berdiri di hadapan Allah tidak akan diterima. Jadi kalau hanya kita membersihkan anggota badan kita yang lahir tanpa kita bersihkan secara batin, secara maknawi, maka kita belum melaksanakan wudu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 4 anggota badan tadi hanya merupakan simbol. Membersihkan 4 anggota badan tadi hanya merupakan amal simbolik. Wajah sebagaimana kita tahu melambangkan apa? Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan musnah, lenyap, ya. Yang kekal hanya wajah kebesaran keagungan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Kalau diartikan secara harfi, berarti yang tinggal hanya wajah, nggak ada kaki, nggak ada tangan, betul dari sekalian? Padahal bukan itu maksudnya. Yang kekal dan abadilah Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, wajah ini mewakili apa? Menggambarkan apa? Kepribadian dan kebesaran. Oleh karena itu, sering digunakan kata-kata apa? Kamu membuat wajah saya menjadi coreng-moreng karena perbuatan kamu. Kamu ini membuat apa? Wajah orang tua kamu menjadi hitam. Maksudnya apa? Memalukan orang tua kamu. Karena wajah ini mewakili apa? Kepribadian seseorang. Nah, pada saat seseorang akan menghadap ke hadapan Allah, dia harus betul-betul membersihkan wajahnya, di mana arah hidupnya ditunjukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau datang ke hadapan Allah yang terbayang dalam benaknya jejet, drama, begitu juga berbagai macam apa-apa yang disaksikan, bagaimana bisa menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Dengan membasuh wajah kita, kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap ke hadapan Allah dan membersihkan dari segala apa? Perhatian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya kita berdebat, memperdebatkan hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya hadirin sekalian tidak berhubungan dengan esensi sholat. Batas wajah seberapa? Ada yang bilang dari sini sampai kemari, ada yang bilang dari sini sampai kemari, ada yang bilang dari anak telinga kanan, telinga kiri melebar, kemudian dari sini, itu yang dibicarakan. Dia lupa untuk memperhatikan makna dari membasuh wajah tersebut. Ini merupakan ruhnya. Kita bersihkan wajah kita persiapkan diri kita benar-benar untuk sepenuhnya, seutuhnya kita hadapkan wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis, innallaha yuqbilu ala abdi ma lam yaltafit. Allah akan menghadapkan wajahnya kepada hambanya selagi dia tidak nengok ke sana kemari. Kalau dia sholat, hatinya ke sana kemari, maka Allah Subhanahu wa taala tinggalkan diri. Jadi fasilu wujuhakum, dari mulai pertama sebelum melakukan sholat, kita persiapkan diri kita dengan membersihkan wajah kita. Ya. Sebenarnya wajah kita lebih bersih dibandingkan apa? Dibandingkan sebagian anggota badan kita yang lain. Karena wajah biasa selalu dijaga oleh kita kalau ada kotoran sedikit, apalagi ibu-ibu. Kemana dia pergi, cermin tidak pernah ditinggalkan. Kecuali ibu-ibu pengajian yang perhatiannya kepada Allah. Kalau enggak, begitu masuk resepsi, sebentar-bentar masuk kamar mandi, lihat mukanya ada yang lepas nggak kira-kira hiasannya. Betul nggak ibu sekalian? Jadi faghsilu wujuhakum. Jadi betul-betul yang pertama kita mesti bersihkan wajah kita, di mana kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Kebanyakan tangan kita tutup sama lengan kan? Ibu-ibu tertutup enggak? Hati sampai dikatakan tangan kita bersih enggak? Dan basuhlah kedua tangan kalian hingga ke sikut. Tangan mewakili apa? Usaha. Betul enggak? Oleh karena itu Allah gunakan kata tangan dalam Al-Quran untuk menunjukkan apa? Kekuasaannya, biyadihil mulk. Dalam genggaman tangannya seluruh kerajaan langit dan bumi.
Biyadihi malakutu kulli syai' idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Begitu juga orang Arab kalau ingin menggambarkan kebaikan seseorang, jallat ayadika indi. Tangan-tangan kamu berat benar-benar apa? Di atas pundak saya. Maksudnya apa? Budi kebaikan kamu. Kalau seorang menghadap ke hadapan Allah, tangannya berlumuran kemaksiatan, pekerjaan usahanya tidak benar, dan dia nggak bertobat pada saat itu, bagaimana Allah akan terima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal persembahan orang yang bertakwa. Oleh karena itu Qabil ditolak, dia punya amal, Habil diterima, karena yang satu bertakwa yang lebih. Jadi sebetulnya membersihkan kedua tangan kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatan kita yang tidak benar, berjanji untuk meninggalkan semua itu hingga kita datang ke hadapan Allah dalam keadaan bersih. Nah, wajah kita waktu kita bersihkan juga kita basuh, kita betul-betul membersihkan arah hidup kita dari tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar seutuhnya kita hadapkan wajah kita kepada Allah, keluar dari salat, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya betul-betul apa? Ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua tangan yang kita basuh dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita dan menunjukkan akan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi wajhi nura wa fi sam'i nura wa fi basari wa fi lisani, dan subhanallah waktu kita membasuh wajah, bola mata kita juga mulut kita di sini kan, termasuk juga apa? Telinga kita. Jadi sebetulnya ini merupakan amal-amal simbolik yang amat indah. Maka seorang yang bersuci sebanyak 5 kali satu hari bisa dibayangkan bagaimana kehidupannya. Asal betul-betul kita lakukan dengan penuh pemahaman dan kesadaran. Jadi tangan melambangkan usaha. Tangan ini banyak melakukan dosa. Walaupun bukan tangan yang melakukan secara langsung, tapi tangan melambangkan usaha dan perbuatan seseorang. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan sapulah apa? Kepala kalian. Menggunakan kata ba, artinya bukan seluruhnya harus disapu, ya. Sebahagian yang disapu, tapi jangan seperti ibu-ibu mau berangkat perkawinan, sholat, tarik 3 rambutnya. Bukan begitu. Kita sapu, ya. Sapu, ya. Dengan nggak harus basah, tidak harus Jadi ibu jangan takut sasaknya sampai terganggu, betul enggak? Jadi sapu dengan baik, ya. Dengan niat apa? Meminta kepada Allah agar membersihkan apa yang ada pada benak dan pikiran kita ini. Karena pikiran ini berpengaruh terhadap sikap kita. Dia akan mempengaruhi kehendak kita, akan mengotori apa? Jiwa kita. Nah, kalau kita sucikan apa yang di kepala kita, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkannya hingga perhatian kita betul-betul apa? Tertuju pada Allah. Yang ada dalam benak kita adalah niat-niat yang baik, tujuan-tujuan yang mulia. Jangan kita habiskan perdebatan separuh kepala atau sebagiannya seberapa banyaknya, ini menghabiskan waktu kita. Tapi sapu kepala kita dengan mohon pada Allah agar Allah mensucikan, membersihkan apa yang ada pada kepala kita dan benak kita semuanya. Lalu yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga ke mata kaki. Kaki melambangkan apa? Melambangkan apa? Melambangkan langkah-langkah jalan kita kan. Jalan kita ini sering menyimpang dari kebenaran. Hati mau, coba kaki kita apa? Langkahnya nggak benar. Nah, kita minta kepada Allah agar langkah kita diteguhkan, ditetapkan dalam kebenaran dan jalan yang lurus. Nah, pada saat kita membasuh kedua kaki kita, atau sebagian pendapat mengatakan menyapu. Menyapu apa? Sebagian pendapat mengatakan menyapu, sebagian apa? Membasuh. Sahabat Rasul sebagian yang menyapu, sebagian membasuh. Kita perdebatkan antara membasuh dan menyapu habis-habisan, lupa pada tujuan dan esensi dari apa? Bersuci tersebut.
Orang kalau dalam keadaan musafir bisa menyapu di atas sepatunya kan? Menyapu di atas, bahkan sebagian pendapat menyapu di atas kaos kakinya. Betul enggak? Sebagian pendapat mengatakan 2 anggota dibasuh, 2 anggota disapu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dalam riwayat, dalam qiraat yang lain wa arjulikum. Buat saya enggak penting antara membasuh dan menyapu, tapi yang paling penting waktu kita melakukan hal tersebut, kita mohon pada Allah agar langkah kita benar-benar ditetapkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk untuk mengerjakan sholat, kita membersihkan terlebih dahulu apa? Diri kita, mempersiapkan jiwa kita, hati kita, semuanya hadirin sekalian dari hal-hal yang tidak disukai Allah kita bersihkan. Kemudian kita siapkan diri kita untuk sepenuhnya menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan la tuqbalu shadaqatun min ghulul wala salatun bighairi tuhur. Sedekah yang kita ambil dari hasil khianat dan perbuatan tidak benar tidak akan diterima oleh Allah, sedangkan salat yang kita lakukan tanpa kita bersuci terlebih dahulu tidak akan diterima oleh Allah. Bersuci bukan hanya sekedar membersihkan wajah, tangan, kepala dan kaki kita secara materi, secara lahir, tapi secara batin dan maknawi. Kita persiapkan diri kita. Dan Bapak Ibu boleh coba nanti. Sebelum sholat, coba lakukan dengan niat-niat tadi, kita masuk dalam sholat dalam suasana yang berbeda. Beda betul-betul. Kita niat bersuci, ya. Setelah itu kita basuh wajah kita niatkan di hati kita, mohon pada Allah agar membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada wajah kita selama ini. Begitu juga pada saat membasuh kedua tangan kita, mohon pada Allah untuk membersihkan tangan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa yang kita perbuat. Pada saat kita menyapu kepala kita, meminta kepada Allah untuk membersihkan dalam benak kita ini segala apa-apa yang menghalangi kita untuk dapat khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mengerjakan amal-amal kebaikan. Kemudian pada saat kita membasuh atau menyapu kedua kaki kita, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari langkah kita perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan, kemudian menempatkannya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Oleh karena itu Allah gunakan kata-kata yang berhubungan dengan langkah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya agar kaki kita benar-benar ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang sejalan dengan keridhaannya. Nanti Bapak Ibu boleh mencoba. Rasakan ya. Pada saat berwudu dimulai dari niat dulu ya. Setelah itu resapi setiap anggota badan kita sucikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan terjadi perubahan dalam sholat kita. Nah, berkaitan dengan amal sholat secara langsung, insya Allah kita adakan pertemuan yang lain bersama-sama, supaya jangan terlalu banyak akhirnya nggak ada yang diterima sama sekali. Jadi kita pelajari sama-sama, nanti insya Allah masuk ke dalam amal sholat, kita resapi betul-betul. Ternyata dalam sholat ini terdapat betul-betul pelajaran-pelajaran dan pendidikan yang amat indah. Demikianlah para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, semoga kita dapat menjalankan betul-betul apa? Ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Allah menerima ibadah siam kita pada hari ini. Bukan hanya siam yang lahir, tapi siam yang batin dan menyeluruh. Kemudian esok insya Allah kita dapat melaksanakan amal-amal ibadah pada hari nahar. Baik sholatnya, penyembelihannya betul-betul kita lakukan semata-mata untuk mempersiapkan diri kita seutuhnya berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibrahim mempersembahkan Ismail putranya yang paling dicintai, lalu apa yang kita akan persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan walaupun satu ekor kambing mewakili niat dan tujuan kita. Hingga semua amal kita tidak dinodai, dicemari oleh tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.